Ini kan contoh kasus tentang dilema moral. Masing-masing benar dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Anak tadi, mahasiswa tadi, yo bener. Wong dia terpaksa oleh situasi, oleh kondisi. Si ayah juga benar, karena dia berpedoman pada norma aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Ibu juga benar, karena ibu ini melihat tujuannya. Tujuannya kan baik dan hasilnya ternyata juga baik. Temannya selamat, anaknya juga pulang dengan selamat. Saya ceritakan tentang sulitnya mengambil keputusan moral seorang mahasiswa. Jadi ada ceritanya begini, kan dulu saya ilustrasikan. Ada seorang mahasiswa yang satu ketika pamit pada ayah ibunya. Jadi dia ini pamit ingin menghadiri pesta ulang tahun temannya. Nah, sebelum dia berangkat ke pesta ulang tahun temannya, bapaknya berpesan, "Nak, silahkan kamu hadiri pestanya temanmu, tapi jangan lupa nanti paling malam kamu harus sampai rumah jam 11. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih nanti ada hukumannya." Nah, si anak ini yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita lanjutkan tema bulan ini, yaitu macam-macam keterampilan berpikir. Nah, ternyata kemampuan berpikir ini kompleks sifatnya. Tidak sesederhana kelihatannya. Seperti minggu lalu saya bilang, ada memang unsur berpikir alamiah. Belajar atau tidak belajar, ya semua orang secara otomatis bisa mikir. Tapi kalau kita tidak belajar, khawatirnya kita anggap sudah benar, ternyata belum benar. Kita anggap sudah cocok, ternyata belum cocok. Kita anggap sudah lurus, ternyata melenceng secara tidak sadar. Maka disinilah pentingnya wawasan-wawasan kemampuan berpikir. Ini sebenarnya materi yang sangat penting. Akan sangat luar biasa bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban. Kalau kemampuan berpikir, thinking skill ini sudah kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil. Karena ini nanti akan jadi bekal yang luar biasa untuk mengembangkan hidup, menjayakan peradaban. Baik, malam hari ini kita ada di tema ethical thinking atau berpikir etis. Baik, kita lanjutkan. Kita ini kan ketika ingin mengambil satu keputusan moral harus punya prinsip-prinsip. Dalam dunia etika, dunia moral, khususnya moral yang terapan, ketika dijalankan, ketika diaplikasikan, ada dikenal 5 prinsip moral dasar. Jadi ini prinsip moral dasar ini berarti prinsip moral yang paling umum. Kita jangan sampai nabrak 5 prinsip
moral yang umum ini. Yang pertama otonomi, yang kedua non-maleficence, yang ketiga beneficence, kemudian justice dan fidelity. Yang pertama, prinsip moral itu otonomi. Karena moralitas itu mengasumsikan harus diawali dari otonomi, kebebasan. Mengapa harus otonom? Ya karena yang tidak otonom susah untuk dinilai. Tidak otonom itu kan berarti tidak bebas karena keputusannya sendiri, pilihannya sendiri. Mungkin dipaksa orang, mungkin karena struktur kuasa dia tidak bebas, mungkin karena himpitan situasi dan lain sebagainya. Ini membuat dia tidak otonom. Ketika situasi otonom tidak terjadi, ya kita tidak bisa mengambil atau menilai secara moral. Misalnya terjadi kasus pemerkosaan misalnya. Terus dia diinterogasi, mengapa kok sampean memperkosa orang? Dia jawabnya, Pak, saya itu terpaksa, Pak. Saya diancam orang, Pak. Teman saya ngancam kalau saya tidak ikut memperkosa, saya yang akan dibunuh, Pak. Saya yang akan mereka sakiti, Pak. Akhirnya saya ikut melakukan tindakan keji itu, Pak. Ini kan namanya dia tidak otonom, terpaksa. Seandainya dihukum pun pasti tidak sama dengan yang lain yang atas kesadarannya sendiri, keputusannya sendiri melakukan keburukan. Maka moralitas itu akan tegak, akan bernilai kalau di sana ada otonomi. Kebaikan seperti apapun, kalau itu hasil dari paksaan dan keterpaksaan, ya nilai moralnya, nilai etiknya tidak tinggi. Jadi tidak bisa, kalau dalam bahasa agama tidak bisa sepenuhnya dia disebut sebagai akhlak yang karimah. Wong itu dipaksa, wong itu terpaksa. Tidak diputuskan sendiri, tidak dipilih sendiri. Sama kayak adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil itu kan kadang-kadang sok rewel, nakal, disuruh sholat tidak mau, terus kita paksa sholat. Akhirnya dia sholat sambil terpaksa, sambil monyong-monyong, sambil sedikit ngamuk, ini kan yang dia lakukan ini baik sebenarnya, kebaikan wong sholat. Tapi nilainya kan beda dengan kalau dia sholat dengan kesadarannya sendiri, keputusannya sendiri. Jadi prinsip pertama adalah otonomi. Jadi moralitas itu membutuhkan situasi yang otonom, prasyarat yang otonom, baru bisa dijalankan. Yang kedua, prinsip tidak menyakiti, tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan orang, non-maleficence. Non-maleficence ini prinsip tidak menyakiti. Jadi pastikan nanti keputusan moral apapun, tindakan moral apapun tidak membuahkan kesakitan, kesulitan, kesengsaraan secara kita sengaja pada orang lain. Jangan memutuskan sesuatu, saya ambil ini sajalah, biar saja dia sengsara, biar saja dia sakit, yang penting aku enak. Nah, ini kalau kita memutuskan dengan cara berpikir begini, berarti kita termasuk orang yang kurang bermoral atau tidak bermoral. Karena prinsip dasarnya moral itu tidak menyakiti. Jadi kalau teman-teman bingung, tadi kan banyak dilema-dilema moral, mana yang harus saya pilih ini? Pilihlah yang paling tidak menyakiti orang lain. Non-maleficence. Jadi ini penting. Jadi kalau ada tindakan-tindakan kok itu menyakiti orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang secara sengaja,
berarti itu sebenarnya tindakan yang nabrak prinsip moral. Berarti itu tindakan yang tidak bermoral. Nah, itu prinsip kedua. Ya, saya tidak mungkin menjelaskan detail ya. Yang menyakiti itu seperti apa sih, Pak? Yang menyengsarakan itu seperti apa? Ya, nanti teman-teman ngerti sendirilah. Kontekkan dengan situasi teman-teman masing-masing. Aplikasikan prinsip ini secara bijaksana. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, beneficence. Beneficence ini prinsip kebaikan, kemurahan hati. Kalau tadi tidak menyakiti, kalau ini memberikan yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Kalau kita sedang dilema, ingin memutuskan sesuatu, ini baik, Pak, ini juga baik ya. Yo pilih saja yang lebih menggembirakan, lebih menyenangkan. Ini prinsip ketiga. Jadi prinsip kemurahan hati. Jadi kita memberikan yang baik, yang terbaik untuk orang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berarti prinsip yang tidak boleh memihak, tidak boleh zalim, mengambil haknya orang, tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif, tidak boleh berat sebelah, dan lain sebagainya. Dulu kita pernah 1 bulan khusus ngaji filsafat tentang keadilan. Keadilan itu nyawanya moralitas. Mengapa manusia perlu untuk menghidupkan moralitas, menghidupkan etika? Demi situasi hidup yang adil. Manusia itu oleh Allah diturunkan ke muka bumi. Antara lain sebagai khalifahnya untuk mengelola bumi. Tujuan utamanya ya menghidupkan keadilan ini di muka bumi. Besok di akhir zaman katanya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun, dalam rangka apa? Menegakkan keadilan. Jadi puncak skenario hidup ini harus berakhir pada keadilan. Karena kita ini manusia yang oleh Allah diberi amanat sebagai khalifahnya untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada dilema-dilema etik, mana keputusan yang saya ambil, mana keputusan yang harus saya pilih, antara lain pilihlah mana itu yang paling dekat dengan keadilan. Mana yang paling tidak diskriminatif, tidak berat sebelah, tidak menzalimi orang. Nah, ini prinsip yang keempat. Justice. Prinsip yang kelima kemudian adalah fidelity. Fidelity ini bisa kita artikan kesetiaan, loyalitas, bisa dipercaya, menghargai komitmen bersama. Itu fidelity. Biasanya fidelity ini antara lain ada ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kita hidup bersama. Patuh pada komitmen bersama, taat pada yang sudah disepakati. Ini juga prinsip moral. Mungkin sekali waktu kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, satu di antara dua, parameter yang perlu kita gunakan adalah parameter fidelity dalam situasi tertentu, yaitu mana yang tadi sudah disepakati bersama, yang harus kita hargai bersama. Nah, itu fidelity. Karena orang yang tidak punya kualitas fidelity ini orang biasanya disebut orang yang tidak loyal, seorang pengkhianat. Jadi jangan mengambil keputusan yang mengkhianati kesepakatan bersama. Nah, ini namanya fidelity ya. Situasi-situasi tertentu kita perlu menghidupkan prinsip fidelity ini. Jadi teman-teman, ada 5 prinsip moral. Khususnya ketika kita ingin menjalankan
rumus-rumus kebaikan dalam hidup. Yang 5 ini jangan ditabrak, yaitu otonomi, kemudian tidak menyakiti, berbuat baik, murah hati, adil, dan kesetiaan. Jadi kalau ada situasi dilema moral, mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya bela, belalah yang mendukung otonomi, membebaskan manusia, tidak membelenggu, tidak membatasi, tidak menyiksa orang. Kemudian pilihlah tindakan yang tidak menyakiti, tidak menyusahkan orang. Pilihlah juga tindakan yang murah hati, memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan pada orang lain. Kemudian pilih yang paling adil dan jangan lupa untuk setia pada prinsip-prinsip komitmen bersama. Kalau memang sudah memenuhi standar-standar prinsip-prinsip moral tadi, berarti saatnya kita pilih tindakan tersebut. Meskipun ya kadang-kadang tidak sesederhana kelihatannya, tapi mari kita berjuang untuk menghidupkan ini, karena memang manusia itu butuh etika, butuh moralitas untuk hidup yang tertib. Kalau semua orang mengabaikan moralitas, percayalah tidak lama dunia ini akan kiamat, rusak habis-habisan. Jadi bermoral itu kebutuhan kita, tidak sekedar kewajiban kita. Karena dengan kita menghidupkan aspek akhlak, aspek moralitas, kehidupan kita bersama yang lain, bahkan juga bersama alam, akan harmonis, nyaman, dan menyenangkan. Tapi kalau kita serba konfrontatif, menyerang orang lain, membatasi kebebasan orang lain, ingin menyakiti, membuat sengsara, membuat kecewa orang-orang yang kita benci, kemudian tidak adil, tidak setia kita pada kesepakatan prinsip-prinsip hidup bersama, ya hidup pasti akan sangat tidak nyaman, menyusahkan, bahkan mungkin tidak lama terjadi chaos besar-besaran. Ya karena ulah kita sendiri. Kalau bahasanya Al-Quran kan Zuharul fasadu, sungguh telah nyata kerusakan di muka bumi bima kasabat aidin nas, karena perilakunya manusia, buah karyanya manusia. Manusia yang seperti apa? Ya manusia yang tidak peduli, mengabaikan prinsip-prinsip moralitas, kebebasan, tidak menyakiti, kemurahan hati, keadilan, dan kesetiaan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat keputusan moral. Ini kan tidak sederhana keputusan moral ini, karena berhubungan dengan dunia konkret, dunia nyata kita. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, untuk membuat keputusan moral itu ada model namanya utilitarianistic approach. Pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian ini frameworknya tadi teleologis, melihat hasilnya. Utilitarian ini berarti melihat manfaatnya. Jadi manfaat yang paling besar seperti apa, itu yang diambil. Nah ini namanya keputusan utilitarianistik. Keputusan utilitarianistik itu pertama-tama kita harus melihat siapa saja yang terlibat dalam problem ini. Keluargakah, temankah, perusahaankah, masyarakatkah, organisasikukah, dan lain sebagainya. Jadi problem ini berhubungan dengan siapa saja.
Nah, kemudian kita harus merangkai keputusan-keputusan yang mungkin diambil. Oh, solusinya mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Nah, itu kan solusi-solusi. Kalau sudah lengkap macam-macam solusi, baru kita urai. Kalau solusi ini tadi yang terlibat, itu kira-kira mendapat manfaat apa? Atau mendapat kerugian apa? Kalau saya ambil solusi ini, untuk keluarga ini agak menyakitkan, membuat mereka kecewa. Tapi untuk masyarakat akan menguntungkan. Ini untuk saya pribadi, ini agak menyusahkan. Tapi untuk organisasi, ini akan membahagiakan. Terus, kalau keputusan ini semuanya bahagia kecuali kelompok ini. Kalau keputusan itu semuanya rugi kecuali kelompok ini yang untung. Nah, ini namanya mengkalkulasi, menghitung siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau sudah, baru diputuskan. Keputusannya adalah pilihlah tindakan, pilihlah keputusan yang memberi keuntungan paling besar pada sebagian besar yang terlibat. Jadi yang untungnya paling besar dinikmati oleh sebagian besar. Itulah namanya pendekatan utilitarianistik. Jadi yang dilihat untung rugi. Kalau saya melakukan ini, yang rugi hanya dosen, saya untung, teman-teman untung, orang tua juga kecipratan keuntungannya. Berarti ini yang baik, misalnya. Oh, kalau saya ngambil ini, yang enak hanya dosennya saja. Mahasiswanya susah, kampusnya susah, ininya susah. Kalau begitu ini jangan diambil deh. Ini cara berpikir seperti ini, namanya utilitarianistik. Mengambil keputusan berdasarkan guna dan manfaat yang paling besar pada paling besar kelompok. Ini jadi yang pendekatan pertama. Parameternya manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan itu tidak selalu kemudian sifatnya ekonomi. Teman-teman nanti yang bisa ngukur apakah itu manfaat batinnya, atau manfaat konkretnya, ataukah mungkin memang ekonominya, atau apanya. Tapi memang pertimbangan-pertimbangan kalkulasinya kalkulasi untung rugi. Ini mungkin bisa dicek ketika kita sesi membicarakan tentang utilitarianisme. Khususnya ketika kita membahas etika kebebasan. Di tokoh, kalau tidak salah, John Stuart Mill. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, gaya kedua. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebentar. Kalau gaya kedua, membuat keputusan moral, gaya kedua adalah dengan menggunakan pendekatan kebajikan atau virtue approach. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, virtue etik itu etika yang fokus pada pembentukan karakter moral. Nah, virtue approach berarti mengambil keputusan moral dengan pendekatan karakter moral. Caranya bagaimana? Yang pertama pastinya dipahami sejak apa karakter-karakter utama yang ingin kita hidupkan. Karakter utamaku itu apa? Jujur, sabar, berani, setia, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian apa yang harus aku lakukan
sehubungan dengan karakter tadi. Jadi di virtue approach itu misalnya prinsip utama yang ingin saya kedepankan adalah kejujuran. Maka dalam konteks kejujuran, di kasus ini apa yang harus aku lakukan? Atau untuk kasus ini kita butuh kejujuran, kesabaran, dan kesetiaan. Nah, dalam konteks kasus ini, tindakan apa sih yang mencerminkan kejujuran, keberanian, dan kesetiaan? Ini namanya virtue approach, pendekatan kebijaksanaan. Misalnya ada yang menghadapi kasus tuduhan perselingkuhan kayak isu pelakor kemarin ya yang rame itu. Mungkin teman-teman bingung ini memutuskannya gimana ini ya. Sehubungan dengan kasus ini, itu boleh pakai rumus tadi. Baik, sekarang kita pilih apa yang harus kita lakukan asalkan mencerminkan karakter jujur, berani, dan setia. Misalnya, itu berarti apa? Apa bubar saja? Atau apa yang harus dilakukan itu coba dipilih. Yang penting mencerminkan jujur, berani, setia. Yang itu harusnya sudah menjadi karakter kita. Nah, nanti kalau sudah melakukan itu, terus dicek. Dicek itu untuk membuktikan apakah ini sudah benar pendekatan yang aku lakukan. Mengeceknya apa? Yang pertama adalah apakah yang kita lakukan itu memang mencerminkan prinsip atau karakter tadi. Kok keputusannya terus bubar? Apa dengan bubar itu masih mencerminkan prinsip kesetiaan, masih mencerminkan prinsip keberanian, kejujuran misalnya. Itu yang pertama. Kalau ini harus dilacak korelasinya. Yang kedua, apakah aku puas, nyaman dengan keputusan tadi? Kok rasanya ndak enak ya, ganjel ya, ndak nyaman ya. Itu berarti ada yang harus dievaluasi lagi. Mungkin tindakannya salah atau prinsip dan karakternya ndak cocok. Saya milih prinsip untuk sabar. Saya sendiri orangnya ndak sabaran. Ya pantes keputusan seperti itu rasanya ndak nyaman bagiku. Berarti ada yang ndak cocok, ndak nyambung. Saya milih keputusan seperti itu, padahal keputusan seperti itu membutuhkan keberanian. Keberanian bukan bagian dari karakter saya selama ini. Itu terus aku jadinya ndak nyaman. Nah ini kalau sudah ada jawaban ini berarti ndak sesuai. Perlu dievaluasi lagi keputusan moralnya, berarti tidak cocok. Dan yang ketiga, bisa ditanyakan, apakah aku siap menjalankan yang sudah aku putuskan tadi? Kalau ternyata siap, ya kemungkinan memang cocok, sesuai. Tapi kalau kok rasanya berat ya Pak? Kok rasanya tidak mungkin saya jalankan Pak? Berarti tidak cocok. Mungkin perlu dievaluasi lagi, dicari rumusan-rumusan lain, tindakan yang lebih sesuai dengan karakter kita. Jadi, pendekatan kebajikan, virtue approach dalam membuat keputusan moral, itu diawali dari karakter-karakter utama yang kita miliki dan ingin kita hidupkan. Setelah itu, tindakan apa yang relevan, yang cocok dengan karakter kita itu. Kemudian kita evaluasi, kita cek apakah memang sesuai antara karakter kita dengan tindakan kita. Apakah kita puas dengan yang sudah kita lakukan, kita nyaman dengan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, apakah untuk seterusnya aku bisa menjalankan keputusan
yang tadi sudah diputuskan. Jadi ini gaya kedua berpikir etik dalam membuat keputusan moral. Namanya virtue approach, pendekatan kebajikan, pendekatan virtue. Gaya ketiga. Kalau gaya yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan utilitarianistik tadi, tapi ada bedanya. Gaya ketiga ini namanya pendekatan common good. Common good ini kebaikan bersama. Kalau tadi utilitarianistik itu kan dicari yang paling manfaat, yang paling besar. Ini di utilitarianistik mungkin saja terjadi orang ingin mencari enaknya sendiri, senangnya sendiri, kelompoknya sendiri. Tapi di common good ini yang jadi pertimbangan moral adalah kebaikan semuanya. Jadi tidak hanya satu orang, sekelompok orang. Bahkan bila perlu demi kebaikan semuanya ini, kepentingan satu dua kelompok, satu dua orang bisa dikorbankan. Nah, ini namanya pendekatan common good. Cara berpikir common good ini diawali dari melihat seberapa besar sudah masyarakat, dunia sosial, politik sekelilingku sudah memberikan kebaikannya padaku. Kita dari masyarakat, dari pemerintahan, dari negara, di level apapun itu kan juga ada kebaikan-kebaikan yang kita terima. Mungkin keamanan, mungkin kenyamanan, mungkin fasilitas, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi ini kita berangkat. Kemudian, aku ini sudah banyak mendapat jasa dari luar diriku. Maka, kalau bisa, keputusan tindakan yang aku ambil ini memberi manfaat pada semua orang, pada masyarakat sekelilingku, pada lingkunganku, meskipun mungkin aku kesulitan, meskipun mungkin aku dapat susahnya, dapat sulitnya. Tidak masalah. Yang penting lingkunganku, masyarakatku, negaraku, bangsaku dapat untungnya, dapat baiknya. Nah, ini namanya common good. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita tidak melihat aku dapat apa, kelompokku dapat apa. Tapi fokus kita secara umum, masyarakat semuanya, negara semuanya, orang-orang sekelilingku semuanya, kira-kira dapat manfaat apa? Dapatkah mereka berkembang jadi lebih baik, lebih beruntung? Sebagaimana aku juga pasti kalau masyarakat berkembang lebih baik, aku juga pasti akan jadi lebih baik. Meskipun ada kesulitan-kesulitan. Nah, ini namanya pendekatan common good. Jadi kita sudah dapat 3 pendekatan. Ada utilitarianistik, nyari yang paling manfaat untuk sebagian besar orang. Ada pendekatan virtue, nyari yang paling selaras dengan karakter-karakter utama. Ada pendekatan common good, yang lebih fokus pada kemanfaatan bersama, kebaikan bersama, bukan kebaikan 1-2 individu, 1-2 kelompok. Yang keempat, cara membuat keputusan moral adalah dengan model justice atau fairness approach. Nah, pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan ini seperti tadi dijelaskan, keadilan itu adalah paradigma yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak diskriminatif, tidak menyakiti. Cara berpikir ini diawali dengan sebagaimana dalam pendekatan
utilitarian tadi, harus kita cek dulu siapa saja yang terlibat dalam urusan ini. Temankah, keluargakah, anak buahkah, atasankah, masyarakatkah, atau siapa saja. Ini harus kita tahu siapa saja yang terlibat, biar tidak ada pihak yang terlupakan. Sehingga kita bisa bersikap adil. Ya kalau yang terlupakan berarti kan tidak masuk hitungan, itu kita sudah tidak adil. Jadi untuk bisa adil, pertama-tama kita harus tahu dan bisa menerima siapa saja yang terlibat. Baru setelah itu kita perlakukan setara. Jadi kita pahami semua pihak yang terlibat itu, kemudian kita dalami perannya, kita dalami relevansinya, kita cek status, posisi, kekuatannya, dan lain sebagainya, keterlibatannya, sedalam apa aktivitasnya, dan lain sebagainya, biar kita nanti bisa memutuskan secara adil. Misalnya, untuk hal ini ada 5 orang yang terlibat. Yang satu jadi ketuanya, yang satu hanya jadi anak buahnya. Sementara yang satu ini orang luar ya, yang sekali-sekali membantu saja. Oh berarti rewardnya sekian persen untuk ketua, sekian persen untuk pembantunya, sekian persen yang hanya temporer diminta bantuan, dan lain sebagainya. Ini jadi kalau semua yang terlibat sudah masuk daftar, tinggal kita ukur, kita hitung kelemahan, kelebihan, posisi, status, kekuatan, kontribusi, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita putuskan. Dan nanti setelah keputusan diambil, harus kita evaluasi lagi. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar adil? Jangan-jangan masih ada pihak yang kececer, terlewatkan. Ini aspek yang terakhir, evaluasi ini penting. Karena kadang-kadang kita itu merasa sudah adil, sudah serius ingin mewujudkan keadilan. Tapi ternyata buahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga kadang-kadang kalau kita diingatkan orang terus marah, darah tingginya naik, padahal mungkin memang kita kelewatan membacanya. Kelewatan maksudnya terlewatkan membacanya, tidak teliti, ada pihak yang belum terlibat, atau pihak yang terlibat ini belum kita baca secara detail atau dalam kontribusinya, mungkin statusnya. Tidak kita pahami posisinya, sehingga kita jadinya tidak adil. Jadi untuk bisa menghidupkan pendekatan keadilan itu, kita harus tahu siapa saja yang terlibat, peran, status, posisi apa yang dimainkan. Kemudian setelah keputusan diambil, kita juga harus mau dan siap melakukan evaluasi-evaluasi. Biar kalau ada yang keliru, wong yo manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi dalam hal keadilan. Yo kita siap untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang mengingatkan juga begitu, tidak perlu harus pakai marah-marah, pakai merusak-merusak atau melakukan hal yang justru kontraproduktif. Hanya karena 1-2 kesalahan kecil bukan berarti kemudian melakukan tindakan yang merusak semuanya, menghancurkan semuanya. Ada yang memang cukup diperbaiki, beberapa yang keliru-keliru diluruskan saja. Ada yang harus didekonstruksi, diatur ulang strukturnya. Tidak harus semuanya didestruksi, dihancurkan. Jadi yang kita butuhkan mungkin perbaikan, bukan penghancuran dan penggantian. Seringkali seperti itu. Yup, itulah gunanya evaluasi. Yang dievaluasi juga jangan tipis telinganya, jangan mudah tersinggung, mudah marah, apalagi tidak mau dikritik. Yang tidak mau dikritik itu biasanya tidak bisa lagi berkembang jadi lebih baik. Nah, itulah makanya kita penting belajar membuat keputusan moral yang
adil. Kemudian yang kelima ada pendekatan hak atau right approach. Jadi keputusan moral dengan pendekatan hak atau right ini, itu yang pertama-tama dilihat adalah apa hakku, apa hakmu, apa hak dia. Jadi siapa saja yang terlibat, kemudian kita pahami hak-haknya, kemudian kita ambil keputusan yang mendukung hak-hak itu atau yang tidak menabrak atau melanggar hak-hak itu. Jadi keputusan right approach ini adalah silahkan mengambil keputusan apapun asal tidak nabrak haknya orang lain. Asal tidak menghalangi orang memenuhi haknya atau mengambil haknya. Nah, ini namanya right approach, keputusan moral. Setiap orang punya hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak pendidikan. Ini kan hak-hak. Kemudian kita ingin mengambil keputusan. Perhatikan hak tadi. Ambil keputusan yang tidak menghalangi haknya orang untuk berpendapat, beragama, untuk pendidikan, bahkan apalagi untuk hidup. Jadi kalau keputusan kita kok nabrak hak-haknya orang lain, ya berarti termasuk keputusan yang tidak bermoral. Karena di antara prinsip moral itu adalah right hak. Jadi berarti apa? Ya nanti setelah kita ambil keputusan, mari kita evaluasi. Jangan-jangan keputusan kita itu mengambil haknya orang lain. Ngaji kita ini misalnya, itu bisa loh dianalisis pakai right approach. Kita ngaji mulai jam 8, selesainya jam 10. Nah, mari dievaluasi. Jangan-jangan dari jam 8 sampai jam 10 ini nabrak beberapa hak. Mungkin haknya orang untuk istirahat. Waktunya istirahat kok diganggu dengan ngaji. Oh, makanya ngaji ini tidak boleh wajib. Silahkan saja yang mau ikut, yang mungkin belum ngantuk, silahkan ikut ngaji. Yang sudah berat, yang sudah ada kesibukan atau ada kebutuhan yang lebih urgent, lebih penting, mungkin belajar, mungkin bekerja, ya monggo dilanjutkan. Ya, alhamdulillah masih ada rekamannya, besok-besok bisa didengarkan. Nah, ini berarti dari sisi right approach itu bisa dimaklumi keputusan ini mungkin dianggap tidak melanggar moral kok. Karena masih ada peluang-peluang untuk tidak melanggar haknya orang lain. Tapi kalau diputuskan semua orang wajib ikut ngaji filsafat, misalnya jam 8 sampai jam 10 setiap Rabu malam Kamis, itu mungkin siswa yang sedang belajar terlanggar haknya. Orang-orang yang capek ingin istirahat terlanggar haknya, dan seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana mengambil keputusan moral dari sudut pandang pendekatan hak atau right approach. Jadi kita sudah belajar cara berpikir etik, memutuskan secara etik dengan 5 pendekatan. Yang pertama utilitarianistik, yang kedua virtue, yang ketiga common good, yang keempat justice, dan yang kelima right.